Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman hari ini. Sebelumnya, saya berharap kita semua dalam kondisi sehat ya, dalam anugerah Tuhan. Untuk yang sakit, Tuhan memberikan kekuatan. Kami doakan untuk kesembuhan. Untuk mungkin yang hari-hari ini mengalami kehilangan, karena situasi, kita juga saling mendoakan untuk kita berjalan melewatinya bersama dengan Tuhan yang menyertai karena kita percaya semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Saya berterima kasih khususnya kepada Duta Pembaharuan, Pak Theo, Bu Deborah, yang mempercayakan saya untuk saya boleh sharing pada pagi hari ini. Juga Ibu Linawati sebagai moderator yang melayani, dan juga yang melayani hari ini sebagai host dan co-host. Dan yang pasti paling bersyukur kita semua karena kepada Tuhan, di situasi ini pun kita bisa belajar bersama-sama melalui Zoom ya. Dan pagi siang hari ini topik yang diberikan kepada saya yaitu tentang komunikasi. Saya menyambut untuk semua peserta, senang sekali kita belajar bersama-sama. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kita ketemu. Saya Iliana, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Kemudian saya dan suami saya melayani di GBI WTC OHCC. Suami saya dipercayakan mengembalakan di sana. Lalu juga saya melayani sebagai konselor, kemudian juga secara khusus memang saya hari ini sedang berfokus untuk pelayanan pemuritan di wanita. Dan satu hal yang mengubah kehidupan saya adalah karena saya pernah belajar konseling. Saya juga pernah kuliah konseling dan self healing itu menolong saya sekali. Di mana yang tadinya saya belum belajar, saya merasa saya tuh orang yang paling benar, saya merasa orang yang sudah oke, tapi ternyata banyak banget sampai hari ini saya masih terus berproses untuk terus-menerus dipulihkan. Oleh sebab itu saya mengencourage Bapak Ibu teman-teman yang hadir, kalau seandainya memang ada pelatihan-pelatihan untuk pemulihan seperti pelatihan di Duta Pembaruan ini, saya seringkali juga ikut serta sebagai peserta karena saya terus belajar untuk saya semakin memulihkan diri saya. Itu sebabnya suami saya juga belajar, itu sebabnya jangan pernah berhenti belajar. Saya akan share screen hari ini, mungkin ibu-ibu, bapak ibu dan teman-teman yang sudah kuesioner, menerima kuesioner tentang komunikasi. Nah, saya berharap sudah diisi, kemudian juga kuesioner itu adalah dari buku Marriage Check Up. Sehingga kita bisa check up lebih dulu bagaimana pola komunikasi, khususnya kuesioner itu adalah dengan pasangan dan juga bisa menggambarkan pola relasi kita dengan pasangan. Saya coba share screen ya. Saya berharap lancar karena dari tadi saya udah 4 kali keluar masuk Zoom. Saya akan coba share screen tentang kuesionernya saya nggak buka lagi, tetapi jawaban dari kuesioner. Oke, saya coba share screen. Semoga sudah muncul. Apakah sudah muncul, Bu Lina? Masih hitam, Bu. Belum Oke, kita kelihatan. coba ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah munculkah Bu Lina? Di saya belum sih, Bu. Oke, kita tunggu ya. Ya, sudah, Bu. Oke, hari ini kita membahas komunikasi yang sehat dalam keluarga. Saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah mengisi kuesioner, dan ini boleh difoto. Di kuesioner ini ada 2 bagian, yaitu pernyataan di nomor 1, 2, 7, 10, 13, 15, 17, 18. Jika sudah dijumlahkan, ini adalah area komunikasi. Ini boleh difoto. Jika jumlahnya 0 sampai 9, artinya membutuhkan pertolongan. 9 sampai 16 ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Kita akan belajar hari ini. Kemudian kalau jumlahnya 33 sampai 40, artinya Anda melakukan komunikasi dengan sangat baik. It's okay jawabannya seperti apa? Ini buat self check up supaya kita paham apa yang perlu kita tingkatkan di dalam diri kita, khususnya dalam komunikasi dengan pasangan. Ada 21 pertanyaan, betul, dan dibagi menjadi 2.
di kuesionernya juga ada, dijumlahkan. Bagian pertama adalah nomor 1, 2, 7, 10, 13, 15, 17, 18. Kemudian bagian 2 adalah nomor 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Sudah ada di kuesionernya juga. Tinggal dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan adalah bagian ini mengenai relasi. Kalau jumlahnya 8 sampai 13, artinya relasi Anda baik. Kalau 53 sampai 65, relasi Anda membutuhkan pertolongan. Ini gambaran relasi kita dengan pasangan. Saya nggak membahas ini detail, karena kuesioner berharap diisi di rumah, dijumlahkan. Kemudian ini menggambarkan bagaimana kondisi kita. Tetapi hari ini saya akan sharing khususnya adalah tentang bagaimana membahas komunikasi yang sehat dalam keluarga. Saya akan masuk mulai dalam materi ya. Yuk kita lihat di Kejadian, firman Tuhan di Kejadian 11, ayat 1 sampai 9. Hal ini, firman ini menarik sekali buat saya, khususnya di halaman 6 dan 9. Kalau kita lihat kisah di Kejadian 11, ini menggambarkan bagaimana saat itu sedang mendirikan menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Kemudian dikatakan di ayat 6, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Rencana mereka adalah mendirikan menara Babel. Kemudian dikatakan menarik sekali, kalau satu bahasa, saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain, tidak ada yang tidak terlaksana. Bayangkan betapa pentingnya unity, pemahaman. Tetapi di sini apa yang terjadi? Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, tidak memahami komunikasi satu dengan yang lain. Apa akibatnya? Menjadi kacau, terserak, dan rencana tidak terjadi. Target dan tujuan tidak terjadi. Dari sini kita belajar betapa pentingnya komunikasi yang sehat. Kalau komunikasi sehat dan terjadi pemahaman satu dengan yang lain di dalam satu keluarga, maka tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Relasi pun akan menjadi baik dan sehat. Itu sebabnya betapa pentingnya komunikasi. Ada istilah satir mengatakan bahwa komunikasi adalah darah dari kehidupan pernikahan. Komunikasi adalah fondasi dari natur kehidupan manusia. 90% dalam kehidupan kita adalah berkomunikasi. Bayangkan 90% kalau komunikasi itu nggak enak, apa yang terjadi? Lalu komunikasi adalah darah dari kehidupan pernikahan. Bayangkan tubuh kita, kalau darah kita nggak lancar, kotor, banyak lemak, banyak virus, maka tubuh kita pun akan menjadi sakit. Demikian juga di dalam pernikahan atau keluarga. Kalau komunikasi nggak sehat, maka relasi dalam keluarga pun menjadi tidak sehat. Ada istilah yang klise, orang bilang kurang komunikasi, gampang ngomongnya, tapi bagaimana kenyataannya? Kita mau belajar hari ini bersama-sama untuk meningkatkan komunikasi kita. Keluarga yang sehat sebenarnya bukanlah keluarga yang tidak ada perbedaan. Seringkali kita berpikir karena perbedaan, akhirnya itu hal yang menghambat di dalam relasi. Sebenarnya keluarga yang sehat bukan berarti tidak ada perbedaan, bukan berarti tidak ada konflik. Konflik itu sebenarnya hal yang wajar. Konflik terjadi karena ada perbedaan. Baik perbedaan personality, perbedaan pria dan wanita, perbedaan keinginan, perbedaan tujuan, perbedaan harapan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan, mengelola, lalu kalaupun konflik, bagaimana bisa mengatasi konflik dengan komunikasi yang sehat. Karena kalau di dalam relasi, saat bisa mengatasi konflik, disitulah akan semakin mengenal satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, lalu relasi dalam keluarga akan menjadi bertumbuh. Kita juga masing-masing akan menjadi semakin dewasa.
Tetapi banyak persoalan dalam keluarga yang sebenarnya akarnya itu adalah terletak pada komunikasi. Nah, sekarang kita lihat, komunikasi ini bukan cuman ngomong doang, tetapi komunikasi ini ada kegiatan ngomong, berbicara, kemudian yang satu pihak mendengarkan. Lalu juga nggak cukup mendengarkan, tapi juga memahami apa yang dibicarakan. Kemudian setelah memahami, saling memahami, lalu juga apa tindakan apa yang akan dilakukan. Kalau mau didefinisikan, komunikasi adalah transfer pesan. Pesannya itu dikomunikasikan. Pesan apa? Pemikiran, perasaan, ataupun keinginan dari satu pihak kepada yang lain. Sehingga baik pengirim dan penerima pesan memiliki pemahaman yang serupa. Nah, seringkali yang terjadi adalah pemahaman yang tidak serupa. Nah, di sini dikatakan komunikasi plays the biggest part in relationship. Ada pembicaraan, talking, listening, memahami, understanding, kemudian juga memahami keinginan dari si lawan bicara, ataupun juga menyampaikan apa yang kita inginkan. Komunikasi ini juga penting karena apa? Bagaimana kalau seseorang itu tidak memiliki komunikasi? Kita lihat di sini Tuhan berfirman, Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi di dalam hidup kita, kita perlu the power of others. Tuhan kita adalah Tuhan yang berelasi. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi manusia itu butuh berelasi. Dan relasi yang seperti apa? Disitulah membutuhkan komunikasi yang sehat. Kalau seandainya manusia kehilangan relasi, kehilangan komunikasi, atau komunikasi itu nggak nyambung, maka tanpa sadar manusia itu kehilangan koneksi atau relasi yang berkualitas. Ini adalah satu kebutuhan manusia. Pada saat koneksi yang berkualitas itu hilang atau tidak terpenuhi, disinilah manusia akan kesepian. Dan salah satu penderitaan manusia yang berat adalah sebenarnya perasaan kesepian. Tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa sharing, tidak bisa menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya, tidak bisa menyampaikan apa yang dirindukan. Lalu tidak bisa menemukan teman untuk sharing, karena saat kita sharing, saat kita berkomunikasi, sebenarnya ada banyak hal yang bisa terjadi dalam proses sharing itu. Keinginan tersampaikan, apa yang di hati tersampaikan, bahkan luka-luka emosi pun itu bisa mengalami proses healing pada saat kita berkomunikasi dengan sehat, dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Tapi seringkali ini nggak nyambung. Jadi terjadi konflik, hilang koneksi yang berkualitas, kesepian. Pada saat manusia semakin kesepian, dia pun akan menderita, ya, dalam arti kenapa ada yang stres tak terselesaikan, dan akhirnya depresi, konflik, kemudian mencari solusi dari hal yang lain, kesepian di rumah, mencari pengalihan kepada hal-hal yang lain. Padahal hal-hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan komunikasi yang sehat. Jadi banyak orang kesepian karena gagal berkomunikasi. Walaupun di tengah-tengah keramaian, tetapi mengalami kesepian di dalam komunitas, mengalami kesepian karena gagal berkomunikasi. Jadi penting sekali kalau kita bisa simpulkan, bagian yang vital, komunikasi adalah bagian yang vital dari setiap hubungan antar manusia. Tanpa komunikasi tidak ada hubungan. Tapi yang penting adalah bagaimana kualitas menentukan kualitas hubungan. Komunikasi yang baik, maka hubungan akan menjadi berkualitas. Komunikasi yang sehat akan menghasilkan keluarga yang sehat pula. Kalau kita ambil komunikasi, kata komunikasi itu dari kata koinonia. Koinonia itu yang artinya adalah persekutuan. Jadi arti terdalamnya komunikasi adalah saling berbagi sehingga menjadi satu kesatuan. Sekarang kita lihat kenapa terjadi miskomunikasi. Lalu apa yang terjadi kalau kita tuh miskomunikasi? Salah satunya yang sulit itu adalah sebenarnya gini, kita ini kan punya kerinduan, punya keinginan, tapi bagaimana menyampaikan keinginan? Komunikasi kan itu, mentransferkan apa yang dipikiran, perasaan, lalu menyampaikan. Cara menyampaikannya seperti apa?
Lalu seringkali yang membuat menjadi miskomunikasi adalah kita nggak jujur dengan apa yang kita inginkan, lalu tidak bisa menyampaikan dengan tepat. Akhirnya, kalau miskomunikasi yang ada salah mengerti, kita jadi salah mengerti. Lalu kalau tidak komunikasi dengan baik, yang ada terjadi asumsi. Asumsi itu kita jadi berasumsi satu dengan yang lain. Apalagi asumsi kita kebanyakan didasarkan dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Biasanya adalah asumsi itu negatif. Kemudian membaca pemikiran orang lain, menyalahartikan. Berapa banyak ya misalnya suami istri, contohnya saya dengan suami saya. Sebenarnya saya itu merasa, sebenarnya saya nih ya, merasa suami saya semakin sibuk dalam pelayanan. Saya ini kepengen suami saya itu memberikan waktu untuk saya lebih banyak lagi. Tetapi saya nggak bisa menyampaikannya dengan tepat. Lalu saya juga tidak bisa jujur dengan perasaan saya. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah saya pengen suami saya tuh tahu bahwa saya ini butuh perhatian. Yang ada adalah saya marah-marah, yang ada adalah saya diemin. Dengan saya marah-marah dan diemin, saya berharap suami saya memberikan perhatian. Tetapi ternyata suami saya bingung kenapa saya marah-marah. Dan akhirnya suami saya menganggap saya ini menjadi istri yang marah-marah. Padahal kan sebenarnya kebutuhan saya ingin punya waktu lebih banyak lagi. Tapi saya tidak bisa menyampaikan, tidak jujur. Kemudian dengan perasaan dan keinginan saya, lalu yang saya ucapkan adalah, kamu selalu aja tidak pernah punya perhatian. Atau suami saya sibuk di dalam pekerjaannya. Saya bilang, kamu lebih mengutamakan pekerjaan daripada saya. Padahal sebenarnya kan saya kesepian dan berharap punya waktu, tapi saya langsung menuduh, kamu lebih mengutamakan pekerjaan. Nah, di sisi suami saya tuh bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai bentuk perhatian. Tetapi akhirnya suami saya merasa dituduh dan bertengkarlah. Padahal sebenarnya yang saya bisa sampaikan adalah, saya kan bilang gini, jujur dengan perasaan. Saya merasa semakin hari semakin kesepian. Saya butuh waktu untuk ngobrol dengan kamu. Boleh nggak saya minta waktu kamu lebih banyak, misalnya di weekend, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kan hal itu yang bisa disampaikan dengan baik-baik. Karena tidak disampaikan dengan komunikasi yang baik, menjadi salah pengertian, saling berasumsi, suami saya berasumsi saya jadi suka menuntut, saya berasumsi suami lebih memperhatikan pekerjaan, padahal sebenarnya itu bentuk kasih yang diberikan untuk keluarga, lalu kita sama-sama menjadi bingung. Nah, disinilah kita lihat kalau terjadi miskomunikasi akan menjadi konflik, luka, kekecewaan, bahkan relasi pun menjadi semakin memburuk. Kenapa sih? Udah tahu komunikasi itu penting, udah tahu miskomunikasi itu menimbulkan chaos lah ya di dalam relasi. Tapi kenapa seseorang itu malas berkomunikasi? Kenapa? Macam-macam. Kenapa banyak orang menghindari untuk berkomunikasi? Yang pertama adalah seringkali begini, karena berpikir untuk mencegah konflik. Ya udah deh, daripada saya menyampaikan sesuatu, nanti konflik, lebih baik saya diem. Nah, ini ada yang memilih diam. Dulu, saya dan suami, kan kita sama-sama introvert ya. Kalau ada apa-apa, kita sama-sama diem. Dan saya berpikir kalau diam itu artinya lebih oke, akan menjadi baik-baik saja. Kemudian menghindari konflik. Sekali lagi, konflik itu wajar karena ada perbedaan. Tetapi bagaimana menyelesaikan konflik itu akan membuat kita bertumbuh. Menghindari konflik dan tidak mengkomunikasikan itu tidak menyelesaikan karena kita sama-sama akan menyimpan luka, kekecewaan, ketidakpuasan. Padahal di dalam relasi, kalau kita saling memahami satu dengan yang lain, kita tuh jadi bisa saling mengakomodir, memfasilitasi. Saya diam, suami saya diam, tanpa sadar saya lebih banyak menyimpan kekecewaan. Satu hari, akhirnya kalau ada trigger, itu pun konflik akan menjadi lebih besar lagi. Kemudian ada lagi kenapa kita ini
tidak mau berkomunikasi karena kita punya pemikiran. Seharusnya kan pasangan ngerti saya ini kebutuhannya apa. Seharusnya kan sudah menikah 10 tahun, dia ngerti apa yang saya butuhkan. Seharusnya kan anak-anak ngerti mamanya pengen apa. Seharusnya kan, harusnya orang lain paham. Harusnya. Nah, kita punya pemikiran harusnya orang lain tuh tahu tentang apa yang kita mau. Tidak mungkin orang lain itu bisa tahu. Justru karena kita punya istilahnya apa ya? Harusnya. Itu yang membuat jadi kita tuh saling menduga satu dengan yang lain. Kita menuntut orang lain tapi kita tidak menyampaikan apa yang kita inginkan. Sekali lagi kita kembali ke sini. Banyak sekali kita tidak menyampaikan apa yang kita inginkan dan tidak jujur dengan perasaan kita. Nanti kita akan belajar. Jadi harusnya suami saya tahu kalau saya kesepian. Harusnya istri saya tahu kalau saya perlu dilayani. Nggak mungkin orang lain bisa tahu keinginan kita tanpa kita menyampaikan. Kita perlu menyampaikan, mengkomunikasikan, tapi juga caranya. Lalu ada juga yang bingung, sungkan, malu, takut tersinggung, atau tidak tahu caranya, sehingga memilih diam. Sekali lagi, diam tidak menyelesaikan masalah, tampak luarnya kelihatannya baik-baik aja diam, tetapi sebenarnya komunikasi yang saling diam itu adalah stagnasi relasinya. Tidak bertumbuh, tidak semakin mengenal, satu hari itu kekecewaan yang menumpuk itu akan menyimpan luka dan satu hari begitu ada trigger bisa saling lebih melukai lagi. Sekarang kita lihat, udah tahu perlu berkomunikasi, tetapi kenapa seringkali komunikasi itu menjadi buruk? Kita perlu paham dulu apa saja sih yang menyebabkan komunikasi itu menjadi tidak baik lah ya. Komunikasi yang pertama adalah memang akar dari dosa manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia Adam dan Hawa berkomunikasi dengan indah. Ketika Adam melihat Hawa, Adam menyampaikan, ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, saling memuji, kemudian terjalin mesra. Kemudian setelah jatuh dalam dosa, kita lihat ya, manusia itu ada kecenderungan jadi insecure, lalu saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, jadi ada kecenderungan komunikasi yang saling menyalahkan dan miskomunikasi. Apalagi ya, ini dalam keluarga. Sebelum menikah, masing-masing memiliki setumpuk masalah. Dan seringkali seseorang itu berpikir masalah itu muncul di dalam pernikahan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau telusuri, masalah sesungguhnya itu bukan muncul dalam pernikahan, tetapi jauh di dalam pernikahan. Tanpa sadar kita pribadi yang mungkin punya masalah sebelumnya, punya luka, kemudian kebagian hati ya yang kedua, ada luka atau tumpukan luka-luka emosi, kita menyimpan sampah-sampah emosi di hati, lalu karena kita punya luka dan punya sampah-sampah emosi, kita ada benih kepahitan, ada kemarahan terhadap keluarga asal, mungkin terhadap orang tua, kemudian kita punya trauma terhadap papa atau terhadap mama, bagaimana kita dibesarkan di masa kecil, tidak terselesaikan, itu kan ada tumpukan luka. Kemudian ditambah saat menikah, kita ada luka terhadap pasangan. Ini juga penting loh yang tidak terselesaikan. Karena biasanya kita ini paling banyak terluka adalah kepada orang yang kita kasihi. Betul? Kemudian yang punya ikatan emosional. Semakin dekat ikatan emosional kita dengan seseorang, disitulah kita punya ekspektasi. Lalu saat ekspektasi dari kepada orang tersebut tidak kita dapatkan, apalagi tidak kita sampaikan juga, kita terluka loh. Kemudian semakin kita dekat dengan seseorang, semakin mengasihi, punya pengharapan, di situ juga sebenarnya kesalahan kecil pun akan semakin melukai. Bayangkan berapa banyak dari relasi orang tua dan relasi dengan suami, dengan pasangan kita menumpuk kalau kita menyimpan luka. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Lalu di Markus 7 menuliskan apa yang keluar dari perkataan, perbuatan, khususnya dari perkataan, itu dari hati. Kenapa seseorang nyelekit, marah-marah, mudah tersinggung, perkataannya mengkritik, melukai, dan sebagainya. Kita perlu cek loh di dalam hati kita. Jangan-jangan ada banyak sampah luka. Kemudian kalau kita ada tersinggung, lalu cepat tegang, ada pola-pola tertentu yang membuat kita gampang marah, kita perlu cek. Jangan-jangan ada isu di dalam diri kita yang belum terselesaikan. Ini penting banget sebelum kita mempelajari teknisnya. Karena kan dari perkataan itu keluar dari hati. Dan seringkali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita cek dan dicek hati kita. Lalu kemudian kenapa komunikasi itu buruk adalah pola. Pola ini pola yang mana? Nah, pola yang tanpa sadar kita warisi dari orang tua. Bagaimana kita dibesarkan, cara orang tua ngomong dengan kita, itu kita perlu telusuri. Jadi kita perlu telusuri pohon keluarga. Hari ini kita boleh loh cek dan dicek bagaimana orang tua kita berkomunikasi dan bagaimana orang tua juga berkomunikasi dengan kita. Hal yang simpel aja. Ini benar-benar simpel banget. Pola yang saya warisi dari orang tua saya. Di rumah, kalau mama panggil anak-anak, itu panggilnya tuh teriak-teriak. Ling, udah makan belum? Ling, udah makan belum? Jadi kita tuh di rumah sering teriak-teriak, panggil satu orang dengan yang lainnya. Nah, itu kan pola ya. Waktu saya menikah dengan suami saya, rumahnya nggak besar. Kalau dulu memang rumahnya besar, satu di atas, satu di bawah. Waktu dengan suami saya, rumahnya tuh nggak besar. Kemudian, kalau saya panggil suami saya sama anak-anak saya, yang udah mau makan nggak? Terus kalau saya buka kamar, kalau misalnya panggil anak saya, kalau suami saya panggil anak saya tuh ketok-ketok kamar dulu, buka, ajak doa, mesbah keluarga. Kalau saya, Koh, Net, yuk kita mesbah keluarga. Ini kan hal simple, tapi tanpa sadar saya warisi, dan ini menjadi nggak baik. Semua bilang saya kerjaannya marah-marah melulu, bukan ngomong baik-baik. Udah gitu ada lagi, statement-statement yang sederhana. Misalnya, cara orang tua meng-encourage saya tuh bilang begini, aduh kamu jangan males ya, kamu jangan males ya. Itu kan pola komunikasi yang saya dapatkan waktu kecil. Tapi waktu menikah, saya suka bilang sama anak saya, kamu jangan males ya, kamu jangan males. Bahkan sama suami saya, masa saya bilang, kamu jangan males ya, oh Tuhan, saya bertobat. Nah, kalau kita nggak sadari, maka itu menjadi pola komunikasi kita saat ini. Coba telusuri pola komunikasi orang tua dan anak, suami, istri. Itu yang tanpa sadar kita lakukan. Masing-masing membawa dari keluarga asal. Itu yang perlu dikoreksi. Kemudian apalagi contoh. Nah, ini juga contoh anak-anak ya. Kenapa komunikasi bisa buruk ya? Contoh dari televisi, contoh dari orang lain, apa yang dilihat. Kemudian juga makanya kenapa anak-anak ada pola komunikasi yang negatif, perkataan-perkataan kotor, contoh dari lingkungan, contoh dari teman, itu juga. Lalu juga teknologi. Nah, disinilah karena teknologi, jadi kita semakin menjadi jarang berkomunikasi. Semakin seseorang jarang berkomunikasi, ada relasi berkualitas yang hilang. Sebenarnya itu potensi stres dan potensi depresi itu lebih banyak loh. Karena contohnya, kan beda ya dengan kita ngobrol, kita memeluk anak kita, dengan kita mengirim WhatsApp isinya cuman emoticon aja, peluk dan love itu beda sih dengan kita benar-benar memeluk, tatap muka. Lalu kenapa komunikasi itu buruk? Karena kita tidak belajar. Kan sebenarnya komunikasi itu bisa dilatih dan kita bisa pelajari. Teruslah untuk belajar. Nah, ini yang menarik ya, kebersamaan dalam keluarga semakin berkurang karena teknologi atau karena gadget. Dan di saat-saat seperti ini tergoda sekali untuk masing-masing sibuk dengan gadget. Oke? Sekarang juga kita akan masuk, kalau tadi kenapa sih komunikasi itu bisa menjadi buruk? Karena berbagai unsur kita cek dan dicek. Lalu kita lihat juga komponen dari komunikasi. Nah, ini penting banget. Menyampaikan pesan. Tetapi seringkali kita berpikir komunikasi itu hanya verbal dari perkataan, tulisan. Tetapi juga kita perlu lihat ada komponen nonverbalnya, seperti ekspresi, suara, dan gerak, dan tubuh. Bentuk komunikasi.
Body language itu juga penting, bahkan body language itu berbicara 55% tertulis. Menurut survei, body language itu berbicara 50%, intonasi suara berbicara 38%. Kalau kita bilang kita nggak marah, tapi nadanya tinggi, itu kan sebenarnya yang diterima oleh lawan bicara kita, itu sebenarnya adalah kemarahan. Dan anak-anak, pasangan itu terluka, bukan hanya dengan perkataan, tapi seringkali juga mereka bisa menangkap impresi dari nonverbalnya kita loh. Cara pandang, gayanya, kemudian bentuk kalimat, nada suara, mata kita, dan itu impresi yang ditangkap oleh anak-anak dan pasangan itu penting sekali. Itu sebabnya penting untuk kita tuh sinkronisasi dari apa yang kita sampaikan, itu memang dari hati kita. Kemudian juga kita bilang, enggak marah, enggak, mama enggak marah, enggak, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bilang enggak apa-apa, tapi dalam hati kepengen, mereka perlu tahu nih apa yang saya inginkan, enggak mungkin. Jadi kita perlu perhatikan bagaimana menyampaikan apa yang ada di hati kita, lalu bagaimana isyarat juga kita penting banget. Sekarang ada satu hal yang menarik, nanti saya ajak Bapak Ibu dan teman-teman boleh mengisi di chat ya. Sebenarnya kalau kita berkomunikasi dengan pasangan atau lawan bicara, apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari lawan bicara? Boleh mengisi di chat? Apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari lawan bicara? Perhatian, oke. Mendengarkan, oke. Thank you, Bu Siska. Apa yang Bapak Ibu dan teman-teman harapkan dari lawan bicara? Pemahaman, sharing, bicara nggak usah pakai nada tinggi, respon, oke, mengerti, yes. Apalagi? Bicara baik-baik, percaya. Nggak usah pakai nada tinggi, ya, tanggapan yang baik. Cepat merespon, oke. Oke. Ya, langkah pertama yaitu kalau kita ingin seseorang berkomunikasi dengan baik, apa yang kita harapkan? Lakukan dulu dalam diri kita. Kalau kita pengen orang itu fokus, mulailah dari kita juga fokus dulu. Kalau kita pengen orang itu menjadi pendengar yang baik, mulailah dari kita mendengar dulu. Kalau kita pengen orang itu memperhatikan, mulailah dari kita memperhatikan lebih dulu. Jadi, kalau kita pengen orang itu mengekspresikan yang baik, mulailah dari kita ekspresi yang baik terlebih dulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, jangan menuntut lebih dulu, tapi perbuatlah demikian juga kita lebih dulu kepada mereka. Hari ini kita belajar bukan untuk mengkoreksi komunikasi orang lain terhadap kita, tapi kita belajar untuk kita meningkatkan dan mengkoreksi diri kita lebih dulu. Yuk, bagaimanakah kita berkomunikasi dengan baik? Kita masuk dalam teknisnya ya sekarang. Sekarang kita lihat ada tingkatan komunikasi, level dari komunikasi. Ini ada bentuk piramida. Kita lihat di sini, kalau bentuk piramida berarti sebenarnya porsi yang terbanyak itu adalah yang paling bawah, betul? Kemudian ada tingkatan kedua, yang paling atas itu sebenarnya porsinya adalah yang paling sedikit. Sekarang kita cek dan dicek tingkatan apa yang paling banyak dilakukan di dalam komunikasi kita dengan keluarga. Tingkatan yang pertama adalah sebenarnya low level communication, small talk. It's okay. Nah, bagaimana kita berhasil pada komunikasi level yang lebih tinggi? Tergantung bagaimana kita berkomunikasi pada level yang ada di bawah. Ini penting banget. Small talk ini adalah komunikasi di dalam keluarga, baik suami istri atau juga dengan anak-anak, yaitu komunikasi seperti misalnya hal-hal simpel, apa kabar, bagaimana cuaca hari ini, kemudian percakapan umum tentang sekolah, teman sehari-hari, kemudian ajak makan, kemudian mendiskusikan hal-hal yang sederhana,
membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, ini adalah small talk. Apakah small talk ini sudah kita lakukan di dalam keluarga? Jangan-jangan small talk aja sudah berkurang loh. Small talk ini menanyakan apa kabar, kemudian saling memuji lah. Wow, kamu luar biasa nih, ucapan terima kasih, kamu hebat, kamu nih, saya appreciate banget nih kamu lakukan hal ini. Ini kan small talk sederhana, tapi small talk yang membangun loh, memberikan afirmasi, please, thank you. Nah, ini dilakukan atau tidak? Ini adalah porsi terbesar. Nah, banyak orang yang menganggap small talk itu basa-basi. Padahal sebenarnya small talk itu penting banget. Ini yang pertama. Dan banyak juga sekarang small talk sudah tidak dilakukan gitu. To the point aja, langsung persuasi. Persuasi itu adalah minta sesuatu. Yang tolong dong kepada anak-anak, kamu lakukan ini ya. Persuasi itu seperti bentuk instruksi. Kita minta sesuatu untuk dilakukan oleh lawan bicara. Mana yang lebih banyak? Small talk atau persuasi. Ada hal yang wajar, yang sederhana, perlu dikatakan berulang-ulang. Bilang istri kamu cantik, suami bilang hebat, I love you. Small talk yang sederhana ini membangun banget, tapi dianggap basa-basi dan jarang dilakukan. Beda antara basa-basi dan keluar dari hati. Tentunya small talk ini perlu keluar dari hati. Kemudian level feeling. Level feeling ini saya bahas dulu ya. Ini small talk nih. Lalu level feeling. Level feeling ini adalah pembicaraan yang membahas tentang perasaan, emosi, ataupun yang membahas tentang pengalaman-pengalaman yang melukai, pengalaman-pengalaman yang sulit. Kemudian itu saling dibicarakan di dalam keluarga, level feeling. Membicarakan emosi masing-masing dan perasaan. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi. Nah, informasi ini adalah informasi apa saja? Menanamkan value, menanamkan firman Tuhan, kemudian menanamkan hal-hal yang perlu dilakukan, rules yang ada, A, B, C, D, kemudian yaitu value firman Tuhan, informasi. Dan bagaimana menyampaikan informasi itu juga penting, supaya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, kepada pasangan, itu juga khususnya kepada anak-anak itu bisa diterima dengan baik, itu juga penting, informasi. Dan kebanyakan too much information. Jadi menggurui, berkhotbah di rumah kepada anak-anak remaja ya, yang mungkin anak-anak remaja itu butuh komunikasi di level feeling. Tetapi kita tuh menggurui dan terus menggurui. Itu informasi kalau too much ya. Yang berikutnya adalah persuasif. Persuasif itu adalah orang lain melakukan yang kita inginkan. Berapa banyak di rumah adanya komunikasi yang paling banyak adalah menyuruh, meminta, kemudian menginstruksikan, apalagi kepada anak-anak. Belajar ya, belajar dengan baik. Nilainya, lakukan ini. Coba PR dibuat. Sekarang pertanyaannya, porsi apa yang paling banyak di rumah? Yuk, boleh jawab dengan jujur. Porsi mana yang terbanyak loh? Small talk, level feeling, informasi, persuasif. Mana porsi yang terbanyak? Oke, makasih Bu Lince Yunike persuasi. Saya juga tuh persuasi sama informasi. Ngomongin aja, ngajar aja melulu, apa-apa ngajar. Oke, small talk, informasi, persuasi, informasi, small talk. Oke. Bayangkan aja yang informasi jadi di bagian bawah ya. Persuasif membujuk, instruksi dan membujuk juga oke. Kita bisa bayangkan yang di bagian bawah itu tanya halo apa kabarnya aja nggak ada. Yang ada adalah nyuruh-nyuruh dan informasi yang perlu dilakukan. Oke, level feeling sudah cukup porsinya. Ya, sekarang kita lihat. Persuasif dan informasi itu bisa maksimal kalau di small talk dan level feelingnya ada. Tapi banyak yang hilang, itu adalah sebenarnya level feeling. Saya mau bahas tentang level feeling. Level feeling ini benar-benar menyembuhkan banget. Level feeling ini adalah sebenarnya seseorang menceritakan apa yang dia rasakan, menceritakan emosinya. Yang ada adalah justru di antara anggota keluarga itu menghambat dan cara komunikasinya membuat memendam emosi sehingga menyimpan luka.
Yang paling simpel adalah pada saat anak-anak kita sedih. Jangan sedih. Waktu anak takut, jangan takut, nggak boleh takut. Waktu anak kita terluka, kamu nih ya, gitu aja terluka. Strong dong, strong dong, strong. Strong itu kan udah level apa ya? Persuasif ya. Strong dong, kamu harus kuat. Kamu harus A, harus B. Kita harus. Itu udah masuk persuasif loh. Mengharuskan seseorang. Padahal komunikasi di level feeling itu adalah komunikasi yang menyembuhkan, healing. Kenapa komunikasi di level feeling itu menyembuhkan? Karena pada saat komunikasi level feeling, seseorang menceritakan pengalamannya yang melukai, menyedihkan, dan bagaimana perasaan dan emosinya terkait dengan perasaan tersebut. Dia bisa menceritakan apa perasaannya, emosinya, memberi label perasaannya lalu menyampaikan. Disitulah sebenarnya dia sedang menguraikan lukanya, menguraikan sampah-sampah emosi yang tertumpuk. Jadi komunikasi level feeling itu adalah bentuk katarsis. Kalau dalam istilah psikologi, katarsis itu seperti curhat, tapi mencurhatkan apa yang melukai, mencurhatkan sampah-sampah emosi, luka-luka yang menumpuk, kemarahan yang tertumpuk, supaya tidak tertumpuk. Karena kita ini bukan untuk menyimpan, memendam kemarahan, kesedihan yang ada itu perlu diproses, dan cara memproses yang paling powerful itu adalah dengan menceritakan. Lalu pada saat menceritakan ada orang yang mendengarkan dengan empati. Dan seringkali karena level feeling ini tidak terjadi, yang lain jadi miskomunikasi. Kemudian bentuk kemarahan tertumpuk jadi perkataannya nyelekit dan saling melukai. Bahkan ya, ini saya berulang kali cerita karena saya sangat terberkati waktu saya mengikuti sertifikasi trauma healing. Salah satu proses di mana orang itu mengalami healing prosesnya ya. Orang yang mengalami trauma, mengalami proses healing saat dia bisa menceritakan apa yang mengganjali hatinya. Pengalaman yang paling melukai. Perasaan-perasaan terkait pengalaman itu. Dia bisa menceritakan kepada seseorang yang berempati, mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat, dan sebagainya. Proses itu adalah proses yang menyembuhkan. Why not kita di dalam keluarga, kita masuk deep ke level ini. Daripada anak kita cari orang lain untuk curhat. Kenapa? Karena curhat di rumah papa mamanya langsung menggurui. Saya sedih, langsung digurui. Kamu nggak boleh begitu. Dan akhirnya terhambat. Dan disitulah komunikasi jadi terhambat. Jadi komunikasi level feeling, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan emosi positif dan negatif, saya happy, saya sedih, merasa nyaman karena didengarkan dan dimengerti. Kita lihat di sini, marilah kita menjadi safe person, orang yang aman pada saat seseorang berkomunikasi level feeling. Saya mau memberikan contoh hal simple apa yang dilakukan pada saat seseorang berkomunikasi dalam level feeling. Yuk, dengan aktif, kemudian dengan empati. Dengarkan dengan aktif. Biarlah setiap orang hendaklah cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu adalah kebodohan dan kecelaan. Belum mendengar, udah informasi dikotbahin. Belum mendengar, udah persuasif lagi ya. Nah, waktu kita mendengarkan, dengarkan untuk memahami, menikmati percakapan. Kita waktu mendengarkan, seperti kita tuh belajar sesuatu. Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari pasangan? Apa sih yang diharapkan dari anak untuk semakin mengenal? Lalu untuk give comfort, untuk memberikan mereka merasa nyaman. Gimana caranya? Ini hal yang simple nih. Saya kasih contoh ya, contoh percakapan. Untuk di level feeling, simple banget. Kelihatan ya? Suami, "Ma, aku capek." Istri, "Ah, kamu nggak capek kok, kan kamu baru tidur siang." "Tapi aku capek." "Kamu nggak capek, cuman ngantuk. Tolong dong benerin genteng." Persuasif deh ya. "Tolong dong benerin genteng." Padahal suami ingin dipahami. Kita empati itu memahami lawan bicara kita itu apa yang dirasakan. Beda loh dengan ini. Memahami, dengarkan dengan penuh perhatian. Lalu tunjukkan, "Oh, oke. Gitu ya." Dan sebutkan nama perasaan si lawan bicara.
Itu powerful banget, orang akan merasa dipahami. Sebutkan nama perasaan si lawan bicara ya. Itu menunjukkan empati kita. Simple, tapi powerful. Contoh percakapan, "Ma, aku capek." Ini contoh ya. "Oh gitu ya? Simple kan? Oh oke gitu ya. Iya, berapa hari ini saya tidur malam karena pekerjaan banyak. Papa capek ya? Iya, Ma. Tadi udah tidur siang, sekarang lebih baik kok. Oh oke, it's okay kalau Papa sudah oke. Bolehkah, Pa, saya minta bantuan untuk benerin genteng?" Beda kan? Persuasifnya di bagian atas. Tapi kita pahami dulu hatinya, situasinya. Pada saat seseorang merasa nyaman, maka waktu kita sampaikan informasi, orang itu akan terbuka. Pada saat seseorang merasa nyaman, kita minta tolong sesuatu, orang itu udah nyaman lebih dulu. Makanya kalau kita tidak memenangkan hati anak kita merasa tidak dimengerti. Wah, baru ngomong, udah langsung dikasih informasi. Tuh kan, gue salah lagi. Belum apa-apa, udah disalahin. Anak akan merasa disalahkan, merasa tidak dipahami. Begitu anak merasa disalahkan dan merasa tidak dipahami, dia terluka dengan kita. Segala macam informasi, pengajaran, nilai-nilai yang kita sampaikan, ibaratnya gini, kalau kita kesel sama seseorang, kita nggak suka sama seseorang, orang itu mengajar dengan baik, khotbahnya bagus pun kita sulit terima. Demikian juga kalau relasi, tidak ada komunikasi, baik small talk atau level feeling, yang ada adalah menggurui, khotbah, terus anak kita terluka, ya apapun yang kita sampaikan itu sulit loh diterima. Jadi penting banget untuk membangun komunikasi di level feeling. Contohnya juga dengan anak-anak ini saya ambil dari buku. Satu buku. Isinya tuh menceritakan bagaimana kita tuh mendengarkan anak lo bicara. Nah, seperti ini nih. Penuh perhatian. Kita ngobrol sambil dengerin apa enggak. "Pa, Papa denger enggak?" "Denger kok, tapi enggak tatap mata." Kan kalau penuh perhatian tatap mata dan sebagainya. Terus, "Pa, dengerin nggak?" "Iya, denger kok." "Ah, bohong. Papa bisa denger kok sambil nonton TV, coba terusin." "Papa bisa denger kok sambil main handphone." Nah, ini yang sering terjadi ya, teknologi. Jadi, tidak berkomunikasi dengan baik. Akan berbeda dengan begini, "Pa, Erik memukulku, Papa denger nggak?" Jadi, kupukul balik, terus dia pukul aku lagi. Dengarkan, ini di level feeling. Jangan bilang begini, "Nah, kamu nakal kan, pukul? Lain kali nggak boleh pukul." Itu udah cepet-cepet tuh kasih apa, informasi atau persuasif lah, langsung kasih nasihat. Dengarkan dulu. Oh, oke. Kita mendengarkan, nanti dia bisa menceritakan perasaan-perasaannya, dia akan bercerita lebih lagi. Di sini ya udah mulai sekarang aku main sama Dani aja deh, dia nggak akan pukul dan dia nggak suka pukul dan main pukul. Belum tentu orang lain butuh solusi. Banyak orang sudah tahu solusinya karena kita sering banget menyampaikan informasi, tapi butuh didengarkan, mendapat kelegaan. Minimal seseorang bisa bercerita di level feeling, dia mendapat kelegaan. Dia bisa berpikir jernih untuk dirinya sendiri berdasarkan informasi-informasi atau nilai-nilai yang sudah kita berikan. Ini penting banget di level feeling, perlu kita tingkatkan. Contohnya, ini anak, "Ma, pensil saya diambil orang." Lagian kamu naruhnya sembarangan, udah nyalain kan? Sering nggak kita begini? "Coba barang kamu udah diambil orang berapa kali?" "Mama udah bilang, simpan barangmu di laci, kamu nggak pernah perhatiin." Apa tanggapan anak? "Aduh, Mama baru cerita." Begitu Mama rese, udah anak marah, Mama tambah marah. "Kok kamu marah?" Ya iyalah, anak marah karena tanggapan orang tua tidak memahami. Beda loh dengan begini, "Ma, pensilku diambil orang." "Oh, oke." Padahal sebelum ke toilet, aku letakkan pensilnya. "Aduh, gimana perasaan kamu?" Itu boleh banget ditanyakan. "Bagaimana perasaan kamu?" Anak bisa jawab, "Saya kesel, saya marah." "Oke, nah berikutnya gimana?" "Aku tahu, mulai sekarang aku akan simpan pensilku." Nah, gitu dong. Ataupun kita tanya, "Apa yang akan kamu perbaiki di kemudian hari?" Itu dia. Tapi tanyakan dulu perasaannya. Nanti latihan ya. Oke, block to listening adalah kita cepat-cepat membantah perasaan. "Udah, jangan marah, gitu aja kesel kok." Hindari, itu akan memblok percakapan di level feeling. Hindari memberi nasihat, hindari membereskan masalah sekejap, hindari menghakimi. "Tuh kan, pasti kamu yang kurang hati-hati. Kamu kali yang salah, kamu kali." Nah, ini udah menghakimi atau membaca pikiran dan asumsi. Yang ketiga, level informasi.
Informasi kalau kita mau sampaikan kepada seseorang, kepada anak, jangan pada situasi konflik. Seringkali justru kita sampaikan informasi pada situasi konflik. Saat anak kita melakukan kesalahan, kita kesel, makanya mama bilang langsung digurui. Pada saat sedih, langsung diberikan informasi digurui. Kemudian sampaikan dengan nada tinggi pula, marah-marah. Kalau kita sampaikan sesuatu, informasi atau yang kita inginkan dengan marah-marah, yang ditangkap oleh pasangan bukan message-nya, tetapi emosi kemarahan itu yang melukai, yang tersimpan. Saya pernah sampaikan kepada anak saya karena kesel, saya sampaikan dengan marah-marah berharap itu teringat. Mama udah bilang bla 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 bla. Malam-malam saya evaluasi, hari ini kamu ingat apa? Tadi pagi pembelajaran apa dari mama? Itu kan informasi ya. Dia bilang, Arnet nggak ingat, yang Arnet ingat pagi-pagi marah-marah aja mama. Nah, itu penting banget. Apa yang disampaikan, situasinya seperti apa, ingat di ulangan 6 ayat 6, kalau kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan nilai dalam situasi non-konflik, waktu makan bersama, ngobrol-ngobrol, suasana nyaman, sampaikan informasi, itu akan diserap. Tapi sayang sekali, suasana makan bersama, sibuk handphone, tidak disiapkan makan bersama, jalan-jalan di mobil, sibuk handphone, padahal itu waktu ngobrol-ngobrol, waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi, untuk berdiskusi. Baru kalau semuanya oke, persuasif, sampaikan apa yang kita inginkan. Nah, waktu menyampaikan apa yang kita inginkan itu juga perlu tepat waktu. Tepat waktu, gaya bicaranya. Oh, oke. Nih, saya mau sampaikan lagi ada yang tertinggal di bagian informasi termasuk sharing ide, sharing informasi, sharing data, dan juga diskusi ya. Diskusi. Banyak orang tua nggak suka di level ini, nggak mau diskusi, mentok. Nah, ini penting banget. Bentuk sampaikan informasi juga perlu diskusi. Kalau persuasif adalah menyampaikan yang kita inginkan secara asertif, bukan provokatif. Beda loh asertif dan provokatif. Ini hal yang simple. Asertif itu I statement. Provokatif itu you statement. Misalnya tadi, saya pengen suami saya itu punya waktu dengan saya. Kalau provokatif, saya bilangnya, kamu gak pernah punya waktu dengan saya. Kamu selalu aja sibuk. Kamu selalu aja lebih mementingkan kerjaan. Kamu selalu aja pelayanan. Lebih senang jemaat daripada saya. Ini provokatif. Tapi kalau asertif, yang aku mulai dari saya. Saya merasa belakangan ini kesepian. Saya kangen pengen ngomong-ngomong sama kamu. Boleh nggak saya minta waktu lebih lagi buat kamu? Boleh nggak saya minta hal ini? Itu beda loh. Saya. Atau dengan anak nih. Anak udah dinasehatin beresin tempat tidur. Nggak dikerjain. Kalau provokatif, kamu nih yang nggak pernah berubah. Selalu aja nggak dengerin. Kamu nih ya selalu. You statement provokatif itu melukai. Orang juga tidak berubah. Tertuduh. Disudutkan. Tapi kalau asertif bilang gini. Mama merasa, sampaikan perasaan kita, mama merasa kecewa loh, karena mama udah bicara berkali-kali masih tetap dilakukan. Apa sih kesulitannya? Yuk kita diskusikan sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang lebih banyak, asertif atau provokatif? Kalau saya banyak asertif, tapi lagi belajar untuk provokatif. Kemudian, jadilah kita pribadi yang bukan reaktif, tapi responsif. Artinya, marah bisa, kecewa bisa, kelolalah emosi kita dulu supaya kita bisa berpikir lebih dulu sebelum menyampaikan yang kita sampaikan. Itu kan latihan. Kalimat ditata. Kalaupun kita terluka atau mau marah, lebih baik ambil waktu dulu menenangkan diri. Itu lebih baik daripada langsung reaktif. Apa sih yang membuat saya kesel? Kenapa nada saya tinggi? Apa yang saya harapkan? Bagaimana menyampaikannya? Itu responsif ya, mengelola. Dan tadi kita lihat Efesus 4 ayat 29. Perkataan mana yang sering lebih perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor, kritik, menuntut, sarkastis, bercanda, bully, perkataan penolakan, kamu nih gak pernah berubah, kamu selalu aja begini, perkataan makian, itu sebenarnya sangat bisa dilatih.
Tetapi kenapa banyak perkataan kotor muncul? Cek dan recheck hati kita. Ada tumpukan kemarahan, luka kah? Lalu perkataan membangun, afirmasi, small talk sih, encourage, ayo saya support. Kemudian memuji. Kemudian ini yang memberikan comfort, penting banget. Manakah yang lebih sering keluar? Membangun atau menjatuhkan? Yuk, di sini ada kalimat, lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bukan hanya perempuan, saya rasa. Kepada orang yang perkataannya melukai seperti pisau, kritis, kritik, sarkastik, kita bisa kok latih diri kita. Dan seringkali kenapa ada perkataan-perkataan yang melukai? Karena tanpa sadar kita menyimpan luka. Kita juga perlu hari ini, kalau kita terluka dengan perkataan orang lain, kita lepaskan pengampunan. Kalau kita punya luka-luka masa lalu, saya nggak membahas tentang pemulihan, hati kita perlu bersih dulu. Supaya perkataan yang kita sampaikan itu benar-benar perkataan yang membangun. Dan kenapa banyak orang susah mengelola komunikasinya? Karena kalau hati belum beres, banyak sampah. Kita sulit empati, kita sulit memahami orang lain, kita sulit menjadi pendengar yang baik, kita sulit juga untuk mengerti orang lain. Itu sebabnya, yuk kita mulai memperbaiki diri kita lebih dulu, baru kita bisa memperbaiki komunikasi. Dan nanti orang-orang di rumah kita pun akan melihat teladan dari kita. Apa yang kita ingin orang lain lakukan, lakukan terlebih dulu. Terima kasih. Ini materi dari saya. Semoga memperlengkapi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya kembalikan kepada panitia untuk Baik. sesi selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Terjadi stagnan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana pelayanan pemulihan bisa menolong stagnan dari komunikasi yang terjadi ini, dan bagaimana juga pelayanan pemulihan ini menolong untuk menguraikan stagnasi yang terjadi. Mari kita sambut Ibu Deborah Is untuk sesi selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Lina untuk kesempatan yang diberikan menyambung dari sesinya Ibu Eliana ya. Terima kasih Bu Eliana untuk sesi yang sangat memberkati. Nah, mari Bapak Ibu kita sejenak melihat bagaimana menjernihkan keruh konflik komunikasi. Karena kita tahu bahwa konflik komunikasi itu bukan sekedar kata atau kalimat ya. Jadi saat komunikasi itu menjadi tidak sehat, maka konflik pun sering terjadi. Nah, sebenarnya bukan soal kita berbicara atau soal kita tidak dimengerti saja. Konflik komunikasi itu kadang-kadang melibatkan pada pribadi yang ada di balik ujaran atau sikap kita. Nah, itulah yang membuat makin keruh ya. Yang paling sering muncul adalah ketidakpuasan terhadap pribadi yang kita ajak komunikasi, apakah itu pasangan, apakah itu anak-anak. Kita menjadi tidak puas. Ujung-ujungnya ketika kita tidak puas itu terdorong untuk marah. Nah, dorongan untuk menjadi marah itulah yang kemudian memperkeruh konflik komunikasi kita. Ada satu desakan tuntutan untuk mengubah, kadang-kadang juga harapan-harapan yang tidak terjadi itu makin menambahi suasana yang keruh dan akhirnya timbul luka batin dalam diri kita. Bagaimana bisa luka batin itu timbul? Karena komunikasi. Mari kita melihat Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa pasangan kita itu gagal untuk melakukan komitmen ya. Dalam komunikasi yang konflik itu pasti ada satu jalan keluar, yaitu ada komitmen memperbaiki komunikasi. Tetapi ternyata komitmen itu gagal dilakukan.
pada saat terjadi kegagalan menjalin komunikasi yang baik, sebenarnya siapa dan apa sih yang menimbulkan kemarahan kita? Ya. Pada saat kita melihat pribadi itu gagal, apakah emosi kita yang mendorong untuk marah? Apakah pikiran kita lah yang mendorong untuk marah? Ataukah kita merasa bahwa harga diri kita ini terancam sehingga kita marah? Ataukah kita merasa tuntutan kita itu tidak terpenuhi dan mendorong kita terluka? Jadi sebenarnya siapa sih yang melukai diri kita pada saat terjadi kegagalan komunikasi? Kebanyakan justru yang melukai diri kita itu nomor satu justru diri kita sendiri. Bukan pribadi yang gagal, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Mengapa diri kita ini yang justru menimbulkan luka batin ketika kita mengalami kekeruhan konflik komunikasi? Karena respon kita, Bapak Ibu, yang menyebabkan luka batin itu timbul. Sebab kita tahu bahwa luka batin itu tidak pernah berdiri sendirian. Ya. Luka batin itu mendorong untuk merespon. Dan pada saat ada dorongan untuk merespon, ada penipuan yang bekerja di pikiran kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, pasangan kita tidak begitu menanggapi pandangan atau solusi yang kita utarakan dalam mengatasi permasalahan. Tapi juga selain dia tidak menanggapi, pasangan kita tidak memberikan keputusan. Tidak memberikan keputusan harus dibagaimanakan masalah ini. Enggak kasih keputusan, bahkan beberapa pribadi malah enggan berkomentar ketika mendengar pandangan atau solusi mengatasi masalah. Dan tidak berapa lama kemudian, ternyata pasangan kita menentukan keputusan. Tentunya keputusan pasangan kita itu membuat kita tidak puas. Pada saat kita tidak puas, bukannya kita mencoba untuk mengerti atau menjalin komunikasi untuk mendapatkan pemahaman, tetapi karena konflik komunikasi itu sudah terjadi, kita membuat makin keruh. Ketidakpuasan itu justru membuat kita sengaja meledakkan emosi marah, membuka pikiran untuk merasa tidak dihargai. Dan betul-betul sebelum terjadi reaksi negatif yang keluar, maka sudah ada penipuan dalam diri kita. Dan penipuan itu mengatakan, wah, saya tidak benar-benar didengar. Saya tuh tidak dihargai. Nah, itulah bentuk-bentuk yang terjadi pada saat mengalami reaksi terhadap luka batin. Kita mengenalnya dengan istilah yang disebut penipuan atas luka, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita tuh mengalami luka batin, sebelum kita bereaksi, ada yang disebut penipuan. Penipuan yang bekerja di dalam pikiran kita. Satu konsep pikiran, satu statement di pikiran kita yang mendorong kita bereaksi. Ranking teratas ketika mengalami luka batin itu adalah sikap menghakimi. Jadi, penipuan-penipuan yang terjadi di pikiran kita itu mendorong begitu kuat untuk melakukan penghakiman. Tadi Bu Iliane juga sudah menerangkan panjang lebar ya mengenai asumsi-asumsi kita. Kami menyebutnya itu penipuan-penipuan dalam pikiran, satu konsep yang lahir di dalam pikiran dalam menanggapi atau merespon satu masalah yang melukai. Nah, penghakiman itu bisa tentang diri sendiri, bisa tentang orang lain, bahkan kadang-kadang penghakiman itu bisa terjadi terhadap Tuhan. Kita menghakimi Tuhan.
Contoh misalnya menghakimi diri sendiri, saya tidak benar-benar didengar. Nah, karena saya tidak benar-benar didengar, adalah hak saya untuk berteriak, untuk marah, untuk menyampaikan luka batin saya. Saya dibohongi, saya dicurangi. Maka ketika kita menghakimi diri kita seperti itu, maka kita seperti merasa berhak untuk melawan, untuk membalas perilaku dari pasangan kita karena merasa dibohongi atau dicurangi. Saya selalu dituntut untuk mengerti, jadi saya bisa siap-siap untuk memberontak, untuk tidak mau tahu juga mengenai engkau. Saya dimanfaatkan. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya memang benar-benar tidak dapat menjalin komunikasi dengannya. Nah, itu penghakiman terhadap orang lain. Saya tidak tahan, itu penghakiman terhadap orang lain. Jadi betul-betul satu penipuan itu membungkus luka batin kita, dan kemudian dari penipuan itu yang terjadi adalah kita bereaksi atas penipuan kita. Karena kita sedang berbicara mengenai keruhnya konflik komunikasi. Dan karena komunikasi itu dibutuhkan oleh semua pribadi, maka pada saat tidak tercapai kondisi yang sehat, maka reaksi yang terjadi adalah menjaga jarak. Kalau itu pasangan kita, kalau itu anak kita yang gampang sekali memberikan reaksi tidak enak buat kita, maka kita menjaga jarak. Komunikasi yang sudah keruh itu supaya tidak makin keruh, maka penipuan yang dalam pikiran kita itu mengatakan jagalah jarak supaya tidak makin keruh. Gitu. Namanya juga penipuan ya Bapak Ibu. Jadi ada satu reaksi yang semakin salah di situ, menjaga jarak. Bukankah ketika menjaga jarak itu komunikasi yang sedang konflik itu makin keruh, ya, makin runyam. Tapi itulah yang biasa dilakukan oleh orang terluka yang mengalami penipuan dalam pikirannya. Reaksi yang lain adalah berkata ketus dan cenderung menyerang. Bahkan beberapa pribadi sengaja menghindar terlibat dialog. Ya. Pribadi-pribadi yang frustasi karena pasangan seringkali melakukan manipulasi. Jadi maleslah untuk berdialog karena semakin banyak dialog yang dilakukan, maka semakin banyak pasangan kita yang manipulatif itu memposisikan kita menjadi orang yang salah, orang yang selalu ujung-ujungnya dimanfaatkan. Nah, itu reaksi atas penipuan, menghindar terlibat dialog. Dan yang paling mengerikan adalah mencari pribadi pengganti, Bapak Ibu. Karena kita butuh komunikasi. Kita mengatakan, wah aku bisa gila kalau kayak gini, nggak ada teman curhat, nggak ada tempat untuk bicara, maka dia akan cari pengganti pribadi. Dan orang itu justru penggantinya itu kalau masih sesama jenis nggak masalah ya. Misalnya kita perempuan punya sahabat perempuan, kita bisa mencari pribadi pengganti untuk berkomunikasi, itu masih nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau pribadi pengganti itu TTM, teman tapi mesra, dan itu jelas lawan jenis. Ya. Karena menjadi bahaya karena dia benar-benar menjalin satu jalinan komunikasi yang ke arah mesra. Padahal kita tahu kemesraan itu hanya boleh dilakukan untuk suatu hubungan yang intim. Dan hubungan yang intim itu siapa lagi kalau bermesraan kalau bukan dengan pasangan kita. Tapi karena tidak puas dengan keruhnya konflik komunikasi, maka kita
bereaksi terhadap penipuan di pikiran kita. Saya butuh seorang yang bisa diajak untuk berkomunikasi yang membuat saya semangat hidup. Berapa banyak di ruang konseling itu sulit sekali mengajak memutuskan ikatan batin yang tidak putus dengan TTM mereka, karena mereka mengatakan, aduh Bu, janganlah, saya janji nggak akan kemana-mana, nggak akan melanjut sampai kepada hubungan seksual atau sesuatu yang merusak rumah tangga. Saya itu sangat dibuat semangat untuk hidup karena TTM saya. Kalau dia tidak hari ini tidak menyapa aja, rasanya hari ini saya jalani dengan lesu, dengan tidak bergairah, sambil menunggu-nunggu kenapa sih ya saya tidak ditanggapi atau saya tidak dihubungi. Nah, itu bahaya. Bahkan ketika terjadi penipuan dan bereaksi untuk mencari pribadi pengganti, tidak jarang malah benar-benar terjadi teman selingkuh, bahkan mendapatkan ganti pasangan. Nah, itu reaksi atas penipuan. Akibatnya Bapak Ibu, pasangan bukan lagi menjadi sahabat, tapi musuh. Karena komunikasi kita itu keruh dan seringkali selalu konflik, maka selalu setiap kali berbicara, maka bukan jadi sahabat, tapi musuh. Tadi kita sudah tahu tingkatan-tingkatan untuk berkomunikasi yang seringkali kita langgar. Begitu menjadi langsung komunikasi persuasif, maka seringkali harusnya teman komunikasi kita itu sahabat, tapi karena kita langsung kepada satu order, satu perintah, berubahlah dari komunikasi dengan pasangan sebagai sahabat, akhirnya berubah menjadi musuh. Apa akibat yang lain yang terjadi? Karena kita tahu jalan pikiran masing-masing tidak sama, cara berkomunikasi menurut kita tidak tepat, maka seringkali terjadi bersaing untuk menanamkan pengaruh. Dulu-duluan untuk bisa bicara, dulu-duluan untuk bisa menyatakan keputusan atau kehendak. Atau sebaliknya, karena seringkali konflik komunikasi dan selalu berujung menjadi keruh, lebih baik kemudian menjaga jarak, akibatnya adalah hati kita itu makin beku untuk dimiliki. Kita sudah seperti, maleslah. Saya mencoba untuk mematikan perasaan saya, mematikan hati saya, karena orang ini orang yang sama sekali nggak enak untuk diajak komunikasi, nggak enak untuk diajak sharing. Nah, kejadian-kejadian hati yang makin beku dalam pernikahan dan bertahan untuk tinggal bersama dengan alasan anak-anak, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan aset, itu banyak sekali Bapak Ibu. Rata-rata memang persoalan di dalam rumah tangga itu dimulai dari komunikasi yang buruk. Atau kalau terjadi konflik komunikasi itu, kekeruhan itu tidak dijernihkan, tapi makin dibuat keruh. Nah, sampai kemudian puncaknya itu hati makin beku untuk dimiliki pasangan. Apalagi kalau kemudian hadir TTM, maka hati itu betul-betul sudah tidak ingin dimiliki oleh pasangan kita. Tingkat keparahan yang lain adalah bercerai secara hati. Jadi betul-betul tidak secara fisik berpisah, tidak juga secara surat resmi keputusan pengadilan bercerai, tetapi sebenarnya sudah bercerai secara hati. Jadi tinggal bersama, kalau itu kewajiban suami istri ya dilakukan. Kalau itu berbicara mengenai anak, mengenai pekerjaan, mengenai masalah rumah tangga, ya diselesaikan. Tapi sebenarnya secara hati itu saya sudah bercerai, saya sudah berpisah.
Karena memang benar-benar saya tidak menemukan yang namanya keintiman dalam berkomunikasi. Itu akibat tingkatan yang mulai berat. Dan yang kemudian terberat adalah memiliki risiko perselingkuhan. Jadi betul-betul sudah tidak pernah menginginkan kehadiran pasangan itu masuk ke dalam hati dan lebih suka menemukan itu dalam diri selingkuhan. Nah, Bapak Ibu, mengerikan ya, sebenarnya hanya dimulai dari komunikasi yang tidak sehat, luka batin terjadi dan akhirnya runyam sampai kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih untuk pulih? Untuk menjadi pulih, kita perlu menjernihkan sudut pandang kita yang sekarang ini sudah campur aduk. Campur aduk antara pertama itu kita terluka dengan konflik komunikasi. Tapi luka kita itu sudah dibungkus bermacam-macam sampai kita itu tidak bisa membedakan akar masalah dari konflik kita. Sudah campur aduk antara luka dan akar masalah itu tidak lagi bisa dilihat dengan jernih. Yang ada itu adalah ketidakpuasan dan memang konflik komunikasi itu yang terbesar itu adalah kemarahan. Sedih juga bisa, tapi dalam kesedihan pun ujungnya adalah kemarahan. Nah, karena sudah campur aduk, kemudian penipuan terjadi dalam pikiran kita dan reaksi kemudian kita buat, maka kita menjadi makin keruh. Nah, untuk itulah kita perlu menjernihkan sudut pandang kita. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Kalau kita betul-betul sudah macet, sudah tidak bisa berpikir apapun mengenai kondisi yang sudah parah dalam rumah tangga kita, ya datanglah kepada seorang konselor. Susahnya adalah kesusahan dari konselor, seringkali konflik dalam rumah tangga itu dianggap tidak penting, konflik komunikasi dianggap tidak penting, sehingga jarang sekali pasangan yang mau datang berdua membahas mengenai konflik komunikasi. Saya bisa menghitung dengan jari pribadi yang datang kepada saya, suami istri, untuk membahas tentang cara-cara berkomunikasi yang selalu konflik. Ada yang cara berkomunikasi yang satunya lurus, yang satunya spiral. Jadi muter-muter baru mencapai tujuan. Jarang yang mau datang berdua karena menganggap komunikasi dalam rumah tangga itu nggak penting, padahal sebenarnya itu menjadi satu hal yang merebak kemana-mana. Nah, kalau yang datang itu hanya satu orang, agak sulit sebenarnya. Karena yang datang kepada konselor pasti mereka yang terluka. Nah, kapan selesainya kalau pasangan yang diajak membereskan cara berkomunikasi itu nggak pernah mau? Nah, jadi kita perlu menjernihkan dulu, Bapak Ibu, sudut pandang kita yang tercampur aduk itu. Kalau misalnya tidak bisa datang kepada konselor dan masih bisa berdua bercakap-cakap, ambillah waktu untuk doa bertanya. Ya. Jadi bukan sibuk berdoa, tapi berdoa dengan berdiam diri, membiarkan Roh Kudus menunjukkan akar masalah. Ya. Biasanya ketika Allah, Roh Kudus diminta untuk memberikan petunjuk, oh luar biasa, Roh Kudus akan menunjukkan akar masalah itu. Dan biasanya kita kemudian menjadi disadarkan karena pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun kita kepada kebenaran, menyadarkan tentang dosa, mengenai hal-hal yang menyimpang. Kembali ketika kita sudah melihat permasalahan, berikanlah pengampunan kepada pribadi yang menimbulkan luka di batin kita. Termasuk juga kalau itu adalah dirimu sendiri yang menjadi pribadi yang memperkeruh konflik komunikasi,
ampunilah dirimu sendiri. Kita perlu mengucapkan pengampunan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Karena dengan memperkatakan mengampuni, maka engkau membebaskan dirimu dari belenggu. Belenggu yang selama ini mengikat engkau sebagai pribadi yang terbelenggu dengan emosi negatif. Mohonlah pengampunan untuk sikap-sikap yang keliru dan lepaskanlah kemarahan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengakui saya salah. Saya membuat konflik dalam komunikasi ini tambah keruh dengan reaksi-reaksi saya yang tidak baik, yang negatif, dibumbui dengan kemarahan. Kemudian dilakukan reaksi-reaksi yang tidak baik yang makin memperburuk hubungan kami. Dan kalau kita sudah menyadari reaksi negatif itu, bertobatlah. Karena reaksi negatif hanya bisa diselesaikan dengan pertobatan. Artinya kita menghentikan itu dan tidak melakukannya lagi. Mengalami perubahan dari metode yang kita pakai bereaksi negatif menjadi bereaksi secara objektif. Artinya ketika kita membahas permasalahan secara objektif, kita melihat permasalahan itu dan menyelesaikannya. Dan kemudian kita menyelesaikan masalah sekunder kita yang menciptakan masalah baru atau masalah yang memperburuk komunikasi. Ketika kita tahu bahwa reaksi negatif kita menjadikan hati kita beku, ya ayo kita selesaikan masalah yang menciptakan masalah baru, hati yang beku. Hidupkan kembali cinta itu. Hidupkan kembali rasa hormat, rasa menghargai. Kalau itu sudah meningkat kepada bercerai secara hati, ayo bertobat dan mulai meminta Tuhan menghadirkan kasih untuk menyatukan kembali keluarga sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau itu hadirnya pribadi lain, entah TTM atau selingkuhan, yang memperburuk komunikasi karena hati kita jelas condong kepada selingkuhan atau TTM kita. Dan kita merasa tidak ngaruh atau tidak jadi persoalan, tidak bisa komunikasi dengan pasangan. Karena saya sudah dapat penggantinya, kita selesaikan itu. Hal yang memperburuk komunikasi. Bagaimanapun, Tuhan tidak pernah menyetujui engkau menggantikan dengan pribadi lain. Jangan berzina. Kata zina itu bukan sekedar hubungan seks di luar nikah. Tetapi zina itu menunjukkan jangan menggantikan dengan orang lain. Jadi ketika kita punya TTM, kita sudah berzina di hadapan Tuhan walaupun engkau tidak melakukan hubungan seks. Sebab engkau menggantikan kehadiran pribadi pasangan dengan orang lain, apalagi perselingkuhan. Ya. Nah, itulah cara-cara untuk pulih dan mari kita meminta Tuhan bekerja menolong kita supaya kita bisa mengalami perubahan dan mengalami pemulihan apabila sekarang ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kondisi konflik secara komunikasi. Saya ingin berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Mari saya hantar Bapak Ibu untuk berdoa. Apabila ada sekarang ini dari Bapak Ibu yang mengalami satu kondisi konflik secara komunikasi dan rumah tanggamu sedang mengalami kekeruhan. Mari kita minta Tuhan menolong kita. Bapak terima